video ini akan kita lihat bagaimana melakukan operasi pembagian pada polinomial. Nah, di video sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian polinomial, kemudian juga operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada polinomial. Nah, di video ini kita akan lanjut dengan pembagian pada polinomial. Adapun secara formula atau secara rumus, pembagian pada polinomial ini adalah itu jika ada fungsi polinomial Px dibagi dengan Qx, maka akan menghasilkan Hx. Lalu akan ada sisa per Qx. Atau kita bisa menulis fungsi polinomial Px itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Untuk keterangannya sudah ada di bawah ya. Nah, ini merujuk pada format ini ya. Sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Misalkan ya, untuk lebih mudah mengingat misalkan ya. Misalkan 7 ya, kita punya 7 ingin dibagi dengan 2. Nah, ketika 7 dibagi 2, kalau kita buat hasil pembagiannya dibagi 2, dapat 3 kali 2, 6, 1. Ini tidak bisa dibagi. Nah, ini yang hasilnya. Ini sisa, ini pembagi tadi ya. Nah, kalau kita tulis 7 itu pasti sama dengan hasil atau pembagi dikali hasil ditambah sisa. Nah, itulah bentuk umum dari pembagian polinomial. Nah, untuk melakukan pembagian di polinomial ini, kita bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan metode Horner dengan pembagi berderajat 1. Kemudian ada metode Horner tingkat 2 atau dikenal dengan istilah Horner-Kino. Selanjutnya, itu dilakukan dengan pembagian bersusun. Nah, kita akan lihat 3 cara pembagian polinomial berikut ini. Yang pertama itu melakukan pembagian dengan metode Horner. Misalkan kita memiliki fungsi polinomial Px dibagi dengan x min k, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buatlah skema. Kemudian langkah kedua, pembaginya x min k disama dengan k dengan 0, kemudian dipindah luaskan k-nya, jadi x sama dengan k. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, tulis koefisien Px, urutkan dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Nah, di sini perlu sekali diingatkan, jika ada suku yang kecil dari suku utama hilang, maka tulis koefisiennya 0. Nanti kita lihat dengan contoh untuk lebih memahami. Ini sekedar garis besar langkah-langkahnya. Yang keempat, ikuti pola pembagian, di mana ditambahkan ke bawah dan ke kiri dikalikan. Nanti juga akan kita lihat polanya ya. Kemudian angka paling kanan itu sisa, dan urutan angka sebelumnya ditambahkan pangkat. Nah, itu langkah-langkahnya. Kita lihat lebih mudah dengan contoh di samping. Tentukan hasil bagi dan sisa dari 5x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6 dibagi dengan x plus 3. Nah, kita ikutin 5 langkah di samping. Langkah pertama kita buat skema. Kita buat skemanya. X min K sama dengan 0.
Oke, berarti karena pembagi kita adalah X plus 3, kita tulis X plus 3 sama dengan 0, artinya X sama dengan negatif 3. Kita tulis di bagian garis ini. Kemudian kita ikuti langkah ketiga, tulis koefisien PX, berarti koefisiennya di sini ada 5, min 3, 2, dan min 6. Nah, kita perhatikan di sini pangkatnya harus terurut, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 2. Artinya di sini ada yang hilang X pangkat 3 dan X pangkat 1 juga hilang ya. Lalu X6 ini X pangkat 0, artinya koefisiennya udah terurut, di mana X pangkat 3 dan X pangkat 1 hilang. Nah, kita mulai. Berarti di sini 5 untuk X pangkat 5, negatif 3 untuk X pangkat 4, lalu X pangkat 3 hilang di persamaan atau di fungsi, maka ini kita tulis 0. Lalu X pangkat 2 koefisiennya 2, X pangkat 1 juga tidak ada di fungsi ya, berarti kita tulis koefisiennya 0 dan negatif 6. Nah, lalu ikuti pola yang ini sampai langkah ketiga, baru kita ikuti pola yang langkah keempat, ditambahkan ke bawah. Ini 5, lalu ke kiri, berarti ke kiri ke angka yang di blok kiri ini dikalikan 5 kali negatif 3, nah ditulis di bawah sini negatif 15, lalu ditambahkan min 3 ditambah negatif 15 min 18 dikalikan lagi 18 kali 3 54 ya, positif ya, negatif 18 dikali negatif 3 ditambahkan 54 dikalikan 3 162 lalu ditambahkan jadi negatif 160 dikalikan jadi 480 ditambahkan ke bawah jadi 480 dikalikan lagi ke sini, jadi di sini 4 dan negatif, berarti bawah negatif 1446. Nah, setelah menyelesaikan pola ini, kita ikuti langkah kelima. Angka paling kanan adalah sisa. Jadi ini adalah sisa. Dan ini adalah angka sebelumnya ditambahkan pangkat. Jadi kita mulai dari pangkat 0. Ini 440 X pangkat 0. Ini positif 160 X pangkat 1, positif 54 X pangkat 2, negatif 18 X pangkat 3, dan 5 X pangkat 4. Kita rapikan. Artinya ini hasil baginya dan ini hasil bagi, dan sisanya adalah negatif 1446. Nah, itu melakukan pembagian dengan metode Horner.
Selanjutnya kita lihat dengan menggunakan metode Horner-Kino. Untuk metode Horner-Kino ini atau Horner tingkat 2, kita bisa membagi dengan pembagi berderajat 2 atau berpangkat 2. Misalkan kita memiliki PX yang akan dibagi dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Langkahnya sama, tulis koefisien PX dari derajat tertinggi dengan kaidah yang sama tadi. Jika ada pangkatnya yang hilang, itu diberi koefisien 0. Lalu buatlah skema. Nah, ini skemanya yang akan dibuat. Kemudian ikuti pola pembagian seperti yang tadi. 2 angka paling kanan adalah sisa, dan urutkan angka sebelumnya itu dengan menambahkan pangkat sebagai hasilnya. Nah, kita ikutin langkah ini dengan menyelesaikan soal berikut. Tentukan hasil dan sisa pembagian polinom 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x min 2 oleh x kuadrat dikurang x min 2. Nah, artinya ini PX-nya. Nah, ini sebagai pembaginya atau QX. Nah, dari pembagi ini, berdasarkan bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita ketahui bahwasanya A-nya 1, yaitu koefisien dari X kuadrat ini. B-nya negatif 1, yaitunya koefisien dari X. Dan C-nya negatif 2. Sehingga yang kita butuhkan min C per A dan min B per A. C per A. Min dari C kita min 2, A-nya 1. Akan diperoleh 2. Selanjutnya kita butuh min B per A. Min dari min 1 per A-nya 1. Nah, setelah selesai dengan kita cari min C per A dan min B per A, kita ikuti langkah ini, tulis koefisien. Karena paling tinggi 4, berarti kita urutkan 2, negatif 3. Nah, di sini ada X pangkat 2 yang hilang ya. Berarti itu 0 untuk X pangkat 2. Kemudian 5 dan negatif 2. Itu untuk koefisiennya, lalu kita masukkan ke skemanya. Oke, yang di atas min C per A. Min C per A kita adalah 2. Kemudian min B per A. Min B per A 1. Nah, lalu untuk bagian ini kita kasih 0 atau dikosongkan. Berarti ini harus diingat ya, bagian yang diberi tanda 0 ini. 2 awal di atas dan 1 di bawah, dan 1 bagian akhir di bawah, itu sudah pasti 0. Lalu sama dengan pola yang tadi, ke bawah ditambahkan ini 2, oke, lalu dikalikan 2 kali 1. Jadi kita harus menyelesaikan di kolom kedua ini ya, 2 kali 1, 2. Nah, ini 3 angkanya sudah komplit, ditambahkan jadi min 1. Nah, untuk mengisi 2 yang di sini sama, kita kalikan ke angka di blok kiri. Min 1 kali 2 min 2, min 1 kali 1 min 1, dijumlahkan dapat min 3.
dikalikan lagi min 6, min 3 dikali 2, min 3 kali 1, min 3, lalu dijumlahkan. Min 5 tambah min 6 ditambah min 3, dapat di sini adalah min 4. Nah, untuk angka terakhir berarti kita butuh angka yang di sini. Berarti kita kalikan dengan baris kedua saja. Min 4 kali 2. Jadi di sini min 8. Lalu ditambahkan min 10. Nah, setelah menyelesaikan pola ini, nah ikutin aturannya. 2 angka di kanan. Nah, berarti ini sisa. Dan ini hasil. Untuk sisa itu ini X pangkat 0 atau tidak usah ditambahkan. Nah, ini diberi X. Artinya sisanya adalah min 4X min 10. Kemudian untuk hasil sama, ini X pangkat 0 di 3 ini ya, di negatif 3, jadi tidak usah ditulis. Kemudian X pangkat 1 dan di sini X pangkat 2. Artinya hasilnya adalah 2X kuadrat dikurang X dikurang 3. Dan sisanya adalah min 4X min 10. Nah, itu untuk membagi polinomial dengan Horner tingkat 2 atau Horner-Kino. Berikutnya kita akan lihat dengan pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun ini sebenarnya kita sudah mempelajari prinsip pembagian seperti membagi bilangan di waktu SD. Nah, bedanya di sini adu suku tertinggi saat membagi. Ya, ini quotes-nya. Nah, lalu adu semua suku dengan hasil saat mengalikan. Nah, kita lihat dengan contoh soal berikut ini. Di sini ada 4X pangkat 4 ditambah 17X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1. Dalam pembagian, ya sebagaimana prinsip Horner tadi, kita pastikan semua pangkatnya lengkap setelah berurutan dari pangkat tertinggi. Di sini X pangkat 4, X pangkat 3, ternyata kita miss di sini X pangkat 2. Jadi kita harus tambahkan. Nah, untuk pembagian ini kita juga butuh demikian. Jadi kita akan menulis fungsi yang akan dibagi adalah 4X pangkat 4 ditambah 17X pangkat 3 dikurang tambah 0X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 akan dibagi dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Nah, di sini prinsip atau quotes ini dipakai saat membagi adu suku tertinggi. Nah, ini prinsipnya sekali lagi sama dengan pembagian waktu SD. Berarti saat bagi, berarti kita akan bagi ini dengan yang di sini. Kita bagi pangkat tertingginya 4X pangkat 4 dibagi dengan ini yang tertingginya X pangkat 2. Jadi kita bagi jadinya 4X pangkat 2. Ini saat membagi, yang kita adu suku tertingginya saja. Kemudian saat mengalihkan, adu semua suku dengan hasil saat mengalihkan. Nah, ini hasil, kita adu semua sukunya. 4X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2. 4X pangkat 4. Nah, di sini semuanya dikalikan. Ditambah 16X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2. Dari 4X kuadrat dikurang 1 ya. Ya, prinsip pembagian artinya ke bawah dikurang.
4x pangkat 4 ini habis ya. Lalu ini dikurangkan x pangkat 3, 0 dikurang min 4, jadinya positif 4. Lalu turun di sini 3x. Nah, lalu kita akan bagi ini dengan yang di sini lagi. Nah, saat dibagi kita ambil pangkat tertinggi saja. Jadi x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat, dapat plus x. Nah, dikalikan lagi. Nah, saat mengalikan di x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang x, dari x kali min 1 ya. Nah, kita kurangkan lagi, habis. Nah, di sini jadi min 3 dikurang min 1 ya, koefisien di sini. Jadinya di sini min 2x plus 1, ini turun dari atas ini. Nah, di sini kita tidak bisa bagi lagi. Min 2x dibagi dengan pangkat tertingginya x kuadrat, berarti tidak bisa dibagi. Nah, artinya di sini kita sudah mendapatkan ini sisa dan ini sebagai hasil. Nah, itulah untuk pembagian bersusun. Nah, kelebihannya pembagian bersusun ini kita bisa membagi apapun dan pangkat berapapun untuk polinomial. Berbeda dengan Horner, dimana kalau Horner yang pertama tadi kita cuma bisa membagi dengan x berderajat 1. Kemudian kalau untuk Horner-Kino kita cuma bisa melakukan pembagian dengan pembagi berderajat 2. Nah, kalau untuk pembagian bersusun itu bisa untuk pembagi berderajat berapapun.